Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu tentang logika digital kombinasi lanjut. Gerbang logika kombinasi terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama ada gerbang NAND. Gerbang logika NAND merupakan gerbang logika gabungan AND dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika AND. Gerbang logika NAND disimbolkan sebagai berikut. Nah, di samping ini adalah bentuk dari gerbang logika, gambar simbol gerbang logika NAND. Dan lalu di sini tabel kebenaran NAND. Yang pada gerbang NAND yang terdiri dari dua input, outputnya akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika 0, atau salah satu inputnya berlogika 1. Lalu ada juga outputnya akan berlogika 0 apabila kedua inputnya berlogika 1. Selanjutnya ada gerbang NAND dengan 3 input, yang mana outputnya akan berlogika 1 apabila ketiga inputnya berlogika 0, atau salah satu inputnya berlogika 1, atau 2 dari 3 inputnya berlogika 1, dan akan berlogika 0 apabila ketiga inputnya berlogika 1. Lalu selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang logika NOR merupakan gerbang logika gabungan OR dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika OR. Gerbang logika NOR disimbolkan sebagai berikut. Nah, di samping ini adalah bentuk dari gambar simbol gerbang NOR. Tabel kebenaran NOR. Gerbang NOR yang terdiri dari dua input akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika 0. Lalu akan berlogika 0 apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau kedua inputnya berlogika 1. Lalu gerbang NOR dengan 3 input, yang mana outputnya akan berlogika 1 apabila ketiga inputnya berlogika 0. Ketiga inputnya berlogika 0, atau akan berlogika 0 ketika salah satu inputnya berlogika 1, atau kedua inputnya berlogika 1, atau seluruh inputnya berlogika 1. Lalu selanjutnya ada gerbang XOR, yang mana gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR gate yang outputnya hanya akan bernilai logika 1 jika salah satu input A atau B dalam keadaan bernilai logika 1. Ketika semua inputnya dalam keadaan logika 0 atau dalam keadaan logika 1, maka outputnya akan tetap logika 0. Nah, di samping ini adalah gambar simbol dari gerbang XOR. Tabel kebenaran XOR. Gerbang XOR dengan dua input akan berlogika 0 apabila kedua inputnya berlogika 0, atau kedua inputnya berlogika 1. Lalu gerbang XOR dengan dua input akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya berlogika 1. Dengan metode SOP, didapat persamaan aljabarnya sebagai berikut. A bar B tambah AB bar. Lalu di sampingnya ada gerbang XOR 3 input, yang mana akan berlogika 0 apabila ketiga inputnya berlogika 0, atau 2 dari 3 inputnya berlogika 0. Lalu pada gerbang XOR 3 input ini,
outputnya juga akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau ketiga inputnya berlogika 1. Nah, dengan metode SOP didapat persamaan aljabarnya yaitu A bar B bar C tambah A bar B C bar tambah A B bar C bar tambah A B C. Selanjutnya ini adalah XOR circuit, yang mana jika pada gerbang XOR dengan 2 input, yang mana sirkuit pada gerbang XOR dengan 2 input terdiri dari dua gerbang AND dan 1 gerbang OR. Nah, selanjutnya ada sirkuit XOR, sirkuit pada gerbang XOR dengan 3 input, yang mana terdiri dari 4 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Selanjutnya ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR Gate yang outputnya adalah kebalikan dari gate XOR. Output gerbang logika XNOR hanya akan bernilai 1 ketika kedua input A dan B dalam keadaan logika 1 atau dalam keadaan logika 0. Nah, di samping ini adalah bentuk dari gambar simbol gerbang XNOR. Selanjutnya tabel kebenaran XNOR, yang mana gerbang XNOR dengan 2 input akan berlogika 1 apabila kedua input berlogika 0. Kedua input berlogika 0 atau akan berlogika 1 jika kedua input berlogika 1. Lalu gerbang XNOR dengan 2 input juga akan berlogika 0 apabila salah satu input berlogika 1. Dengan metode SOP didapat persamaan aljabarnya A bar B bar tambah AB. Gerbang XNOR dengan 3 input outputnya akan berlogika 1 apabila ketiga inputnya berlogika 0 atau dua inputnya berlogika 1. Lalu gerbang XNOR dengan 3 input akan berlogika 0 apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau ketiga inputnya berlogika 1. Dengan metode SOP didapat persamaan aljabarnya yaitu W bar X bar Y bar tambah W bar X Y tambah W X bar Y tambah W X Y bar. Ini adalah bentuk dari sirkuit XNOR dengan gerbang 2 input. Dengan 2 input, yang mana terdiri dari dua gerbang AND dan 1 gerbang OR. Perbedaan antara sirkuit XNOR dan XOR terletak pada gerbang node-nya. Lalu ini adalah XNOR sirkuit dengan 3 input, yang mana terdiri dari 4 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Yang membedakannya dengan gerbang XOR 3 input ialah terletak pada gerbang node-nya. Selanjutnya, kita masuki ke dalam percobaannya. Pertama adalah percobaan 1, yang mana terdapat 2 gerbang, yaitu terdapat 3 gerbang, 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Untuk menentukan output Y, harus ditentukan terlebih dahulu output daripada C dan D. Sedangkan output C diketahui adalah node A dan node B. Yang mana apabila kedua input
yang mana pada C outputnya akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika 0 dan akan berlogika 0 apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau kedua inputnya berlogika 1. Lalu pada gerbang N yang diberi tanda D itu akan berlogika 0 apabila apabila kedua inputnya berlogika 0 atau salah satu inputnya berlogika 1 dan outputnya akan berlogika 1 apabila kedua inputnya berlogika 1. Lalu output Y didapat dari input yang berasal dari C dan D, yang mana outputnya akan berlogika, yang mana pada gerbang OR yang terdapat di keluaran akhir, yakni output Y, akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya 1 atau kedua yang mana akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya berlogika 1. Lalu pada output Y akan berlogika 0 apabila kedua inputnya berlogika 0. Soalnya ada percobaan kedua yang mana terdiri dari 3 gate, yakni NAND, NOR, dan OR. Yang pertama, pada gerbang NAND yang diberi tanda D, yang inputnya berasal dari A dan B, yang mana pada A terdapat gerbang NOT, lalu disitulah didapat nilai gerbang D yang mana akan berlogika 1 apabila keduanya berlogika 0 atau salah satu inputnya berlogika 1. Lalu pada gerbang NAND yang diberi tanda D akan berlogika 0 apabila salah satu gerbangnya berlogika 1. Atau keduanya berlogika 1. Lalu di bawahnya ada gerbang NOR yang diberi tanda E, yang inputnya berasal dari A dan C, yang mana akan berlogika 1 jika kedua inputnya berlogika 0 atau jika kedua inputnya berlogika 0. Lalu akan berlogika 0 jika salah satu inputnya berlogika 1 atau kedua inputnya berlogika 1. Lalu keluaran akhir atau keluaran Y atau output Y, inputnya berasal dari D dan E, yang mana akan berlogika 1 apabila keduanya berlogika 1, apabila kedua inputnya berlogika 1 atau salah satu inputnya berlogika 1, dan outputnya akan berlogika 0 apabila kedua inputnya berlogika 0. Selanjutnya percobaan ketiga atau terakhir, yaitu terdiri dari gerbang OR, gerbang AND, gerbang NAND, dan keluaran akhir gerbang OR. Pada gerbang OR yang diberi tanda D, inputnya berasal dari A dan B, yang mana output dari D ini akan berlogika 0 apabila kedua inputnya berlogika 0. Dan output pada D
ini akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau kedua inputnya berlogika 1. Lalu selanjutnya ada gerbang N yang diberi tanda E, yang mana inputnya berasal dari output D dan input C. Lalu di sini pada gerbang N ini, yang mana outputnya akan berlogika 0 apabila kedua input berlogika 0 atau salah satu input berlogika 1. Dan akan berlogika 1 apabila kedua input berlogika 1. Lalu selanjutnya ada gerbang NAND yang mana diberi tanda dengan F dan inputnya berasal dari A dan C. Pada gerbang NAND yang diberi tanda F ini, outputnya akan berlogika 1 apabila kedua input berlogika 0 atau salah satu input berlogika 1 dan akan berlogika 0 apabila kedua input berlogika 1. Lalu keluaran akhir melalui gerbang OR atau diberi tanda Y, output Y ini berasal dari input E dan F, yang mana pada output Y ini akan berlogika 1 apabila salah satu berlogika 1 atau keduanya berlogika 1. Sekian, terima kasih.